Baik, terima kasih. Jadi mengenai kenapa pertanyaan dari Kak Fakih ya mengenai kenapa Kartini, kenapa bukan tokoh yang lain? Itu sebenarnya dalam literatur yang saya baca memang benar Kak, emang ada kecurigaan bahwa itu berasal dari politik Belanda sendiri karena kan emang benar surat-suratnya itu belum ditemukan surat-surat yang asli. Jadi untuk hal ini mungkin kita bisa mengambil dari pikirannya saja seperti kata pendapat dari Kak Banu barusan ya, bahwa pemikiran itu kan mendasari dari segala tindakan, begitu. Nah kalau selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Kak Akbar, emansipasi seperti apa yang diterapkan oleh Raden Ajeng Kartini? Jadi emansipasi yang diterapkan atau yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ini melalui pembebasan belenggu dari budaya adat Jawa. Belenggu seperti apa? Yaitu belenggunya keterbatasan perempuan pada saat itu untuk memperoleh pendidikan karena perempuan pada saat itu dipingit. Jadi kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan mereka tidak mendapatkannya, sehingga apa? Dari keterbatasan pendidikan tersebut, perempuan tidak tahu apa itu hak dan kewajibannya. Perempuan hanya manut saja terhadap laki-laki. Jadi seperti itu. Makanya banyak terjadi penindasan terhadap kaum perempuan. Penindasannya kalau dalam pernikahan ya seperti mereka rela dipoligami padahal batin mereka tersiksa saat itu, tapi mereka tidak bisa memperjuangkan haknya karena keterbatasan pendidikan dan anggapan bahwa laki-laki itu setingkat lebih tinggi daripada perempuan, seperti itu. Kita ambil dari pemikirannya saja ya. Nah tapi gini, apakah kita harus sepenuhnya mengilhami pemikiran-pemikiran dari sosok Kartini? Oke, sejauh ini kita mengetahui Kartini itu dari segi pemikirannya. Kartini itu adalah sosok yang sangat getol sekali menentang bagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan, terutama bahkan Kartini itu juga sempat mengkritisi agama. Karena agama itu sangat memihak terhadap laki-laki. Jadi budaya-budaya dominasi patriarki dalam ranah Jawa dan juga Islam itu menjadi titik fokus dari pemikiran-pemikiran Kartini dalam membuahkan emansipasi wanita kan gitu ya sejauh ini. Tapi gini loh, yang sangat saya getun kayak gini. Kartini ini juga menjadi sosok yang sangat menolak keras tradisi-tradisi poligami di dalam budaya Jawa ataupun dalam mungkin orang-orang sebagian dalam Islam, sebagian seperti itu. Nah, tapi nyatanya bagaimana? Di sini ada titik ketidakkonsistenan dalam pemikiran sosok Kartini. Dia secara terang-terangan menolak bahwasanya poligami itu sangat tidak mensejahterakan kaum perempuan. Tapi nyatanya ia rela menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Singgih Aryo Joyo Adikusumo, Joyo Adiningrat kalau nggak salah gitu. Yang secara riwayat pernikahannya dia pernah menikah dengan 3 perempuan kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada ketidakkonsistenan dari pemikiran sosok Kartini dalam bagaimana ia mengilhami emansipasi wanita di Bumi Putra ini. Ya, gimana ya? Ketika mendengar apa ya? Juga perihal tadi kan dijelaskan juga bahwa RA Kartini itu RA Kartini itu menjadi selir kan ya, istri nomor 4-nya. 4 ya? Iya Kak? Itu apakah pernah ya? Apakah berarti Bupati Rembang itu menikahi Raden Ajeng Kartini itu sebagai istrinya yang ke-4. Artinya menikah ke-4 kalinya kan seperti itu. Nah, kenapa pikiran saya ini sampai sekarang masih agak gelisah ya. Ketika gelisahnya gimana gitu. Soalnya dari beberapa literatur juga yang saya baca sedikit-sedikit itu
seorang Raden Ajeng Kartini itu menikahi seorang Bupati Rembang itu dengan beberapa syarat itu ya. Salah satunya yaitu memang meminta untuk didirikan sekolah seperti itu. Dengan alasan seperti itu Raden Ajeng Kartini itu mau menikah dengan seorang Bupati Rembang. Padahal kalau memang mau berbicara secara gerakan dan memang kalau memang sejatinya Raden Ajeng Kartini ingin apa ya istilahnya mempersuasi untuk mendirikan sebuah sekolah itu bukannya tidak bisa lewat gerakan-gerakannya. Cuman kenapa dengan cara tersebut seolah-olah Raden Ajeng Kartini itu bisa dibilang jereng masa Maduranya ya jereng layak lagi bupati mapas tande kan seperti itu. Ketika dikaitkan dengan sarang, coba wanita mana yang nggak ingin juga sekarang? Wanita mana yang nggak ingin hidup? Wanita mana? Wanita mana yang ingin hidup sengsara coba sekarang? Tidak mau kan? Realistis saja seperti itu. Jangan-jangan itu hanya dari seorang Ajeng Kartini dengan alasan dia itu apa? Alasan dia itu mau menikahi Bupati Rembang itu karena ingin mendirikan sebuah sekolah. Cuman memang ada hal yang ingin dituju oleh Ajeng Kartini agar hidupnya itu lebih baik lagi seperti itu. Apalagi juga dikaitkan dengan keadaan orang tuanya. Seperti itu. Itu bukan suzon, Mbak. Itu bangkat dari sifat skeptis saya terhadap Raden Ajeng Kartini seperti itu. Oke. Saya membantah membantah dari pernyataannya Kak Akbar. Poin pentingnya kan poin intinya kan perempuan itu matre. Kalau melihat dari sisi Kartini itu kan ada beberapa alasan juga kan dia itu mau nikah dengan Bupati Rembang ya kan? Ya kan Mbak Yo? Iya gitu. Ada beberapa alasan. Terus kalau berbicara perempuan matre itu Kak, gimana ya? Bukan matre, lebih pada realistis saja. Realistis saja. Iya, karena kita juga punya kebutuhan gitu. Dan seorang laki-laki itu bertanggung jawab loh. Sebagai seorang suami gitu kan ya. Jujur, saya dengan teman saya ini emang perempuan pekerja keras. Kita punya prinsip seperti ini. Kalau misalkan kita punya suami dan suaminya kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya kita, buat apa kita bersuami? Toh kita bisa sendiri. Di waktu kita single kita bisa nyari sendiri gitu. Jadi itu, jadi realistis saja gitu Kak. Jadi bukan matre ya Kak ya. Yang matre itu kalau misalkan semua keinginannya harus dipenuhi gitu. Gak mikir lagi seorang pasangannya itu mau dapat dari mana gitu, gak mikir itu. Itu bisa dikatakan kematre. Tapi kalau misalkan kebutuhan pokoknya itu bukan matre. Seperti itu. Oke, mungkin dari yang lain. Jadi apakah poin pertanyaannya kan apakah Kartini matre? Sebenarnya tidak matre. Jadi kenapa Kartini akhirnya memilih untuk menikahi Bupati Rembang yang pada dasarnya latar belakangnya adalah seorang duda beranak 3 atau anak 4? Ya, karena kan Kartini ini tidak dipoligami. Kartini ini ternyatanya dalam surat terakhirnya sebelum beliau meninggal, Kartini ini menjadi first lady. Dijadikan first lady sama Bupati Rembang. Jadi syaratnya kenapa Kartini mau menikah? Itu karena Kartini entah kenapa karena kan setelah Kartini menikah pernikahannya itu tidak berlangsung lama karena Kartini kan meninggal saat usia muda. Nah, jadi ini menjadi perjuangan terakhir Kartini dengan mendirikan sekolah Kartini. Karena apa? Karena oleh Bupati Rembang, pendapat Kartini ini mendapatkan persetujuan. Jadi Kartini ini merasa setelah menikah, Bupati Rembang ini mendukung semua keputusan Kartini tentang pendidikan perempuan. Makanya setelah didirikan sekolah Kartini di Jepara, kemudian dia menikah dan bersikukuh untuk mendirikan sekolah Kartini di Rembang. Ini melatar belakangi diciptakan atau adanya sekolah-sekolah Kartini di tempat-tempat yang lain. Waktu itu ada di Batavia dan lain-lain. Jadi ini yang menjadi alasan Kartini mengapa mau menikah dengan Bupati Rembang.
Dan itu iya. Belanda. Bidang pendidikan di Hindia Belanda Indonesia pada waktu itu. Jadi itu bisa dikatakan bahwasanya sekolah Kartini itu juga banyak diprakarsai oleh orang Belanda. Kan emang Kartini pada waktu itu dekat dengan orang dekat Belanda, dengan tuh. Belanda. Terutama dengan Stella itu kan. Makanya itu kemudian yang membuat kita banyak mengkritisi ya istilahnya gitu ya, banyak mengkritisi pemikiran-pemikiran Kartini karena emang terutama dengan bagaimana relasi kedekatannya dengan orang-orang Belanda itu dibandingkan dengan tokoh-tokoh Indonesia perempuan yang lain, tokoh perempuan Indonesia yang lain yang memang fokus dalam menggencarkan perlawanan terhadap bangsa-bangsa kolonial kan gitu. Cik, oke. Terima kasih waktunya. Selamat siang kepada para Kartini dan Kartonos. Jadi gini, tadi sempat disinggung masalah konspirasi penobatan Kartini sebagai pahlawan. Justru saya juga terpikir, karena juga saya penyuka kajian konspirasi ya. Saya justru juga terpikir bahwasannya penobatan Kartini sebagai pejuang feminisme itu bagian dari konspirasi juga. Iya. Karena kenapa? Jadi biar sekalian lah konspirasi lawan konspirasi gitu loh. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang saya mengamini bahwa Kartini itu seorang umat Islam, tapi mungkin kejawen. Ya. Makanya kalau tadi kata Kak Faki sampai mengkritisi ajaran Islam, dia menyerang ajaran Islam yang katanya menyudutkan perempuan, itu mungkin efek karena namanya juga Islam yang tit itu, takut ada yang tersinggung. Sudah pasti, jangan-jangan kayak kajian Fatimah Mernisi kemarin, cuma tahu satu hadis bahwasanya perempuan itu harus tunjuk pada laki-laki, dia sok-sokan mengkritik Islam secara menyeluruh tanpa mencoba melihat ada hadis lain loh, ada ajaran lain loh yang justru memuliakan perempuan gitu. Bahkan di antara riwayat hadis itu yang mengatakan bahwasanya paling mudah masuk surga itu perempuan dengan taat kepada suaminya gitu loh. Seandainya melihat hadis lain, cuma persoalannya karena hanya tahu satu hadis lantas mengkritisi, itu yang disebut sebagai sok-sokan gitu. Kenapa saya curiga dan mengatakan bahwasanya penobatan Kartini sebagai pejuang feminisme? Karena misalnya gini loh, saya kasih contoh di salah satu tulisan, kalau nggak salah itu Asma Karimah ya, saya lupa nama bukunya. Dia tuh mengkritik, mengatakan bahwa hakikatnya apa yang diperjuangkan oleh Kartini ya, itu bukan gerakan emansipasi wanita yang sesungguhnya, yang mana banyak yang mengatasi. Kartini juga diilhami dengan gerakan yang dimonitori oleh Women's Liberation ya, kalau nggak salah, gerakan yang ada di Amerika waktu itu ya, perempuan bebas ya waktu itu, yang menuntut kesetaraan hak, yang mungkin sampai saat ini menciptakan beberapa polemik pemikiran bagi perempuan. Perempuan itu dituntut untuk seakan-akan melepas dari kepentingan domestik ya, dia harus lari ke sesuatu yang sifatnya publis, ke sesuatu yang sifatnya publik itu, yang sifatnya rumah tangga atau domestik ditinggalkan. Itu seakan-akan kita dicekoki demikian, hingga tidak berapa fakta, misalnya banyak TKW yang rela misalnya meninggalkan keluarganya sampai hanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan alasan menciptakan kemandirian perempuan. Ya, berdikari. Nah, dengan alasan demikian, padahal tidak sedikit juga ada kasus penganiayaan, bahkan meninggal lain sebagainya. Efek dari itu semua ini berlanjut dengan adanya perlawanan terhadap suami lain sebagainya. Mohon maaf, saya tidak mau sosokan bawa nilai keislaman ya. Ya, tapi ini memang saya perlu rasanya membedah. Kenapa saya mengatakan itu bagian dari konspirasi? Dibuktikan pada, kalau nggak salah, surat Kartini yang tanggal 27 Oktober tahun 1902, kalau nggak salah ya, 02, yang berisi
keinginannya dan bahwa dekat mengharap rahmat Tuhan, orang-orang itu menilai Islam itu sebagai agama yang baik gitu. Bahkan sampai dia bertanya ke salah satu gurunya, ini yang dikutip oleh Asma Karimah dalam satu bukunya. Dia bertanya kepada gurunya yang namanya Kisalah bin Umar kalau tidak salah, berkenaan dengan Islam. Dan yang diinginkan Kartini sebenarnya itu perempuan yang terdidik. Karena kenapa? Kalau Asma Karimah mengatakan, karena bagi Asma Karimah dia membaca pemikiran Kartini itu paham. Madrasah pertama anak didik itu adalah ibu. Sehingga ibu itu harus terdidik biar anaknya tidak dungu gitu. Dia tidak hanya bisa bersolek atau lain sebagainya. Asma Karimah mengatakan demikian. Jadi hakikatnya yang diperjuangkan Kartini itu semuanya muslimah sejati, dan itu semahalnya tidak dilarang dalam Islam. Kalau seandainya kita tarik ke sana, buktinya apa? Ajaran Islam memperbolehkan perempuan menuntut ilmu jika suaminya tidak mampu mengajarinya. Bahkan kendati pun suaminya tidak mengizini. Karena itu menjadi tanggung jawab perempuan itu. Kalau memang si suami tidak bisa mendidik, bego lah. Anjir, terpancing gak? Jadi yang diinginkan Kartini itu di sana. Dari beberapa sampai tadi disinggung Ki Hajar Dewantara, saya terpikir juga, kenapa kok Kartini tidak dinobatkan sebagai ibu pendidikan gitu loh. Nah, karena yang ingin diperjuangkan oleh Kartini adalah perempuan yang terdidik, tidak lebih dari itu. Bukan perempuan yang berambisi keluar dari kepentingan domestik. Jadi saya rasa ada upaya mempoles pemikiran Kartini untuk menciptakan perempuan yang terdidik, sehingga dipoles bahwasanya perempuan yang terdidik karirnya tidak hanya di dapur. Dan karena seperti itu banyak perempuan yang lebih memilih untuk menjadi wanita karir misalnya. Atau bisa dikatakan di sanalah sudah mulai ada doktriner bahwasanya perempuan itu harus kapitalistik. Kalau bahasanya Surya Paloh ya, misalnya saya analogikan pemikiran Surya Paloh, pimpinan Nasdem, tanpa harus mendeklarasikan di sini ya, enggak, cuma saya menarik dari apa yang dia pernah mengatakan demikian dalam salah satu pidatonya. Entah pegang teks atau enggak saya enggak ngurus. Ini dia mengatakan demikian loh, bahwasanya negara kita katanya negara dengan sistem perekonomian yang Pancasilais, kurang lebih demikian. Tapi apapun yang kita mau masuk polisi, mohon maaf, kita mau masuk salah satu instansi butuh uang, kita mau mengurus hukum butuh uang, itu secara tidak langsung kita malu-malu mengakui bahwa negara kita itu kapitalis. Sama halnya dengan demikian, dengan pemikiran emansipasi wanita, itu secara tidak langsung menggiring kita untuk menjadi perempuan yang kapitalistik. Malu-malu untuk mengakuinya, bahwasanya perempuan itu harus mandiri. Perempuan yang mandiri selalu identik dengan perempuan yang beruang, ya. Sehingga tidak peduli, mohon maaf, tidak peduli bagaimana respon antara satu perempuan dan perempuan yang lain, bagaimana perempuan memperlakukan perempuan yang lain, tidak diakui sebagai satu komunitas hanya karena dia tidak ikut bagian dari perempuan berkarir. Padahal yang diperjuangkan Kartini itu mencoba menyetarakan dalam hal pendidikan untuk sama-sama merangkul. Di sini saya sudah mencium bahwa adanya kepentingan konspirasi yang menginginkan bahwa yang sedang disetting harus ada perempuan, ya, harus ada perempuan Indonesia yang disetting sebagai perempuan penggerak emansipasi wanita, sehingga dari situ iklim yang tercipta dari perempuan itu adalah iklim senggol menyenggol antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dikatakan, kalau Akbar tadi malu untuk mengatakan Kartini itu seorang yang matre, lebih berani saya mengatakan misalnya. Justru saya mengatakan karena adanya konspirasi, ada kepentingan demikian, justru yang ingin diciptakan perempuan-perempuan di Indonesia itu adalah perempuan yang malu-malu untuk mengakui sebagai seorang yang kapitalistik. Bukan hanya sekedar matre itu. Kalau matre saya sepakat. Itu realistis. Gak apa-apa toh tanggungan saat menikahi perempuan itu sudah kepentingan perempuan sudah menjadi tanggung jawab suami, wajar dia minta sesuatu. Kalau gak mampu jangan nikah. So
Enggak, guyon saja. Bagi yang sakit hati obati. Enggak gitu loh. Jadi bagi saya kalau memang Mas Bala tadi menyinggung ada konspirasi sehingga menobatkan Kartini sebagai sebagai pahlawan nasional, saya justru juga mengatakan bahwasanya ada konspirasi sehingga Kartini itu dinobatkan sebagai pejuang emansipasi wanita. Padahal akhirnya kalau dari nilai-nilai yang kita lihat yang Kartini perjuangkan itu pendidikan. Bagaimana perempuan itu terdidik, bukan bagaimana perempuan itu meninggalkan ranah domestik dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak ada memang gimana ya? Ibarat kata Kartini yang mengkritik praktek poligami itu mungkin Kartini belum dapat hidayah. Ini guyon saja ya. Ya. Toh pada hakikatnya Kartini dia kalau memang Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, saya rasa dia akan memberontak pada suaminya. Pertama. Kedua, Kartini itu tunduk dan patuh pada suaminya. Harusnya sebagaimana gerakan emansipasi wanita yang sering didengungkan, wanita itu minimalnya harus menjadi wanita karir, harus bebas dalam tanda kutip ya. Ya. Jadi bagi saya gitu loh. Saya rasa ini bagian dari konspirasi untuk menciptakan apa ya? Perempuan kita itu kehilangan nilainya. Seakan didikte bahwasanya perempuan itu harus setara dengan laki-laki. Perempuan yang tidak tersetara dengan laki-laki dia tertinggal. Padahal bagi saya perempuan itu saat menjadi rumah tangga itu tidak harus keluar rumah lain sebagainya. Dia hebat kalau bisa menyetir laki-lakinya. Iya, jadi keinginannya dia itu bisa dipenuhi pertama. Kedua, kalau laki-laki sudah bisa disetir oleh perempuan, tidak berani menceraikan. Tidak berani selingkuh. Makanya politik juga harus digunakan. Mungkin hanya itu di saya. Oke. Ya, jadi kita menggunakan tema konspirasi bukan karena memang kita baca teori-teori konspirasi ya, cuma karena memang dugaan kami tidak berdasarkan buku-buku atau dari kilah-kilah wakola dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah penalaran terhadap suatu pengembangan konsep. Nah, saya juga ingin menyambung dari teori konspirasi kita ya. Jadi kalau saya tadi suuzon tentang bagaimana penobatan Kartini terhadap pahlawan nasional dan sampean terhadap apa barusan sebagai pengampu emansipasi wanita, saya juga ini ada konspirasi pengembangan dari itu, yaitu konspirasi tentang feminisme. Iya, feminisme. Karena memang kalau kita lihat tujuan feminisme kan katanya ingin setara. Cuma praktisi kesetaraan dari seorang perempuan dan laki-laki itu seperti apa ya? Yang paling umum ya setara di mata publik dan sebagainya, itu selesai dah. Beberapa hari yang lalu saya ada pertanyaan dari Via. Pada hari ini dia nggak bisa hadir. Via bertanya. Via Valen, Mas. Iya, kok kepo, Mas? Kok kepo sama Via? Awas nanti suruh nonton sama saya Via ya. Nah, jadi Via itu bertanya, Kak, kenapa kok patung Liberty itu cewek? Loh, saya nggak punya pengetahuan akan hal itu ya. Makanya saya jawab dengan teori konspirasi yang ada. Saya jawab dengan teori konspirasi. Saya nggak tahu kenapa patung Liberty itu cewek. Kenapa? Tapi gak masuk mic ya, gak masuk mic. Jadi kenapa kok patung Liberty itu cewek? Ya berarti perempuan memang digambarkan sebagai suatu hal yang paling tidak bebas di dunia ini. Iya kan? Gitu seperti itu ya konspirasinya. Ini penalaran, jawaban penalaran. Bukan jawaban berdasarkan referensi. Saya nggak punya referensi soalnya. Nah, patung Liberty itu perempuan yang seperti ini
itu menandakan bahwa memang perempuan adalah objek paling tidak bebas. Karena memang ditarik sebagai subjek, tidak dijadikan subjek. Meskipun dalam teori grammar bisa subject of proposition dan lain sebagainya, bisa ditukar itu subjek objek itu jadi objek, subjek ada di belakang, objek ada di depan, banyak teori bahasa. Akan tetapi objek ya tetap objek, ditukar dimanapun tempatnya, objek ya objek. Seperti itu ya. Jadi perempuan adalah anggaplah persona yang paling tidak bebas. Sehingga patung Liberty menjadi suatu simbol bahwa pembebasan tentang perempuan. Perempuan sebagai suatu hal yang paling tidak bebas di dunia ini, kebebasan itu ingin menciptakan kebebasan bagi hal yang paling tidak bebas. Nah pertanyaannya, kebebasan ini kan suatu hal yang mewah dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional. Kebebasan itu sama seperti adegan-adegan sulap di televisi. Jangan tiru adegan ini di rumah. Karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Kalau nggak profesional dan dia sudah masuk ke ranah lingkup yang bebas, yang benar-benar bebas, maka dia akan hilang, akan mati. Bahkan saya lupa puisi siapa. Dia menceritakan tentang bagaimana seorang burung yang biasa sudah hidup di dalam kandang. Tiba-tiba karena pemiliknya tiba-tiba jadi seorang yang berpaham liberal, dia ya jadi dibebaskan burung. Akhirnya burungnya tidak sampai berapa hari sudah mati karena tidak terbiasa, karena tidak profesional, tidak ada pengalaman dan tidak ada keinginan untuk sama seperti kita dalam dunia kaderisasi atau dalam dunia pemikiran saja. Dunia orang yang tidak biasa berpikir bebas, dia tidak akan pernah berpikir bebas. Dia akan tetap wakal dan lain sebagainya. Seperti misalnya dalam studi hadis kan tidak bisa berpikir bebas. Di sini memang bukan tempatnya. Memang bukan tempat berpikir bebas. Studi-studi agama bukan tempat berpikir bebas. Bukan tempatnya. Sehingga saat dia melakukan kebebasannya di situ. Jadi satu ya bahasa kasarnya bid'ah, syubhat, khurafat, kafir, murtad, banyak ya kalau dalam bidang keagamaan. Tapi dalam dunia perempuan, pertanyaannya apakah perempuan memang benar-benar ingin bebas? Apakah perempuan benar-benar ingin bebas misalnya dari dominasi laki-laki? Faktanya ya tidak. Faktanya tidak, meskipun ada yang segelintir. Dan meskipun ada, mereka kok tiba-tiba jadi orang ngeselin. Bukan karena saya laki-laki, Karena biasanya nasihat seorang ibu kepada anak laki-lakinya sebenarnya. Kalau memang seorang ibu itu pro terhadap patriarki ya. Tapi ini nasihat seorang ibu. Nasihat seorang ibu terhadap anak laki-lakinya biasanya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang dinasihatin serupa. Kalau cari istri. Tapi bukan langsung cari. Nah, kalau beristri itu jangan sampai disetir sama istrinya. Bisa ya? Jangan sampai disetir sama istrinya. Emang mobil ya? Berarti realitas perempuan menyetir laki-laki itu bukan realitas kecil, bukan realitas endemik, bukan. Ini pandemik. Realitas pandemik. Bahwa laki-laki disetir oleh seorang perempuan itu bukan realitas kecil atau sebagian kecil dan sebagainya. Tidak. Karena memang saat penguasaan perempuan dan laki-laki itu melalui dua jalur metode yang berbeda. Kalau laki-laki mendominasi perempuan dengan kelebihannya, apa kelebihan laki-laki? Kekuatannya secara fisikal dan lain sebagainya. Perempuan juga mendominasi dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan perempuan adalah perasaan. Iya, merayu. Ayo mas. Ya, enggak seperti itu juga ya. Jadi kayak bagaimana kita melihat perempuan itu sebagai makhluk yang ditindas? Saya enggak tahu. Kalau ditindas melalui cara kekerasan banyak. Karena memang kelebihan laki-laki di situ dan bisanya menindas lewat situ. Mana ada laki-laki yang menindas perempuan melalui perasaannya? Ada mas, ghosting. Enggak ya. Nah, jadi saya melihat
jadi agak rancu dengan paham feminisme misalnya kalau kita sudah dikembangkan emansipasi dan lain sebagainya. Apakah feminisme itu memang benar-benar mewakili suara perempuan untuk bebas? Bebas. Dan apakah memang perempuan siap untuk bebas? Faktanya menarik ya tadi karena menyinggung tentang kapitalisme. Menarik. Faktanya perempuan yang dielulukan seorang kaum feminis adalah perempuan yang mandiri, yang ini wanita karir dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah karena masih netral. Masih netral, itu masih netral, di situ masih netral. Saat mereka sudah masuk dunia kerja, barulah di situ nggak netral. Karena memang kapitalisme memiliki kepentingan terhadap human resource. Jadi perempuan nggak apa-apa kerja, asalkan jadi buruh. Ada yang melihat perempuan jadi CEO, jarang ada, tapi jarang. Meskipun ada kadang memang jalur dalam, memang punya ayahnya dan lain sebagainya. Ada, tapi jarang. Jarang. Rata-rata perempuan itu jadi pegawai bank. Emang pegawai bank bukan buruh. Itu buruh kapitalisme yang paling nyata. Iya. Kita mengatakan bahwa buruh itu adalah pekerja kasar, proyek industrialisasi. Enggak, kapitalisme itu proyeknya di bank. Industrialisasi itu hanya saudara. Gini-ngening ya. Tapi proyek nyatanya ya bank. Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang bank itu adalah lembaga yang paling gandrung merekrut perempuan-perempuan cantik bohai. Dengan kualifikasi yang katanya merendahkan. Karena tidak menerima kalau tidak good looking, agak berisi. Jadi itu gak perlu dijawab ya Mas. Itu sudah rahasia umum. Jadi seakan-akan feminisme itu memiliki kontrak dengan kapitalisme untuk melebarkan dalam perekrutan human resource. Jadi nggak hanya laki-laki. Faktanya dalam dunia perekonomian yang paling efektif dalam melakukan penjualan atau sales ya, itu adalah perempuan. Tanpa ada paham feminisme, perempuan mustahil jadi sales. Perempuan akan di rumah-rumah dilindungi sama suaminya meskipun hanya di mana? Kasur, dapur, sumur, meskipun di situ ya. Tapi kita tidak akan menemukan mbak-mbak dengan gelar SPG. Bukan SPD ya, SPG, mereka SPG. Siapa namanya? Carolina SPG. Sarjana Promotion Girl. Jadi kita melihat ternyata ada sesuatu yang mencurigakan di balik feminisme. Bagaimana kenapa feminisme seakan-akan sudah terlalu mesra dengan kapitalisme. Sehingga perempuan itu menjadi aneh. Jadi suatu tenaga yang memang kita sudah bisa meras tenaga laki-laki nih. Bisa. Sekarang tenaga perempuan dibutuhkan untuk sales, marketing. Saya nggak bicara bisnis dunia malam ya. Lain lagi itu. Lain lagi. Tapi masih di dalam jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa juga ya, itu dibuktikan dulu sama kebijakan Soekarno ya. Iya kan ya. Jadi kalau kita mau menalar ke sana dan kita bisa katakan ini sebagai konspirasi karena ini masih belum kita adakan riset. Kita boleh mengadakan riset. Mungkin ada yang tertarik menulis disertasi. Nah.